itu ada video yang menunjukkan di dalam video itu pada intinya isinya adalah paslon nomor urut 01 pada saat itu sedang sholat di masjid, salah satu masjid di Batam. Setelah sholat Jumat, patut diduga beliau melakukan kampanye setelah sholat Jumat di Batam, Kepulauan Riau. Kampanye di rumah ibadah itu dilarang, tidak boleh, itu jelas melanggar undang-undang pemilu. Itu ada lagi pernyataan beliau, karena kita ikhtiarkan. Terakhir ada juga yang kami kutip, dan ikhtiar ini bukan ikhtiar yang kecil. Nah, ini menurut kami adalah upaya-upaya dugaan kampanye gitu loh di rumah ibadah. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan melakukan pelanggaran kampanye pada saat mengisi ceramah di Masjid Riyad Shah Batam saat melaksanakan sholat Jumat dalam sebuah agenda safarinya, yang mana Anies Baswedan ini dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB. Untuk membahasnya Tribuners, hari ini sudah tersambung bersama dengan saya dalam sambungan Zoom. Ada perwakilan dari Pendekar Hukum Pemilu Bersih, ada Mas Subadrianuka, tersambung bersama dengan saya. Mas Nuka, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Mas Nuka? Ya. Kabar baik Mbak Nila, terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih juga untuk kesempatannya berbincang dalam kesempatan hari ini Mas Nuka. Ini Ya, PHPB, Pendekar Hukum Pemilu Bersih, melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu begitu ya. Saya mau minta pengantar terlebih ya. dahulu dari Mas Nuka. Ini sebenarnya apa yang kemudian poin-poin apa yang mendasari pelaporan PHPB ini terhadap Anies Baswedan? Oke, jadi terima kasih Mbak Nila. Saya Subadrianuka dan rekan saya dari PHPB, Mas Yunus Ferdiansah. Hari ini kami melaporkan Pak Anies Baswedan di Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye, dugaan pelanggaran undang-undang pemilu. Jadi yang mana menurut kami ini patut diduga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pastinya, serta pasal 72 ayat 1 huruf H Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023. Jadi menurut kami jadi awal ceritanya begini, kami bersama dan tim dan rekan-rekan lagi eh, makan di suatu tempat di Bilangan Jakarta Pusat. Hmm? Kami menemukan adanya video yang viral yang beredar, salah satunya di media sosial, yaitu ada video yang menunjukkan di dalam video itu pada intinya isinya adalah paslon nomor urut 01 pada saat itu sedang sholat di masjid, salah satu masjid di Batam. Setelah sholat Jumat, patut diduga beliau melakukan kampanye setelah sholat Jumat di Batam, Kepulauan Riau. Begitu, Mbak Nila. Oke, itu adalah salah satu kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam acaranya di Batam. Ini kalau setelah Ya. saat ini proses pelaporan PHPB terhadap Anies Baswedan ke Bawaslu sudah sampai di tahap apa, Mas Nuka? Ya, tadi langsung diterima sekitar pukul jam 11. Hmm. Untuk saat ini mungkin dari pihak Bawaslu sedang memeriksa berkas laporan kami. Dan dasar kami laporan ini adalah ada statement dari Pak Puadi, yaitu orang Bawaslu RI. Ada statementnya di media, mungkin teman-teman bisa cek bahwa eh, kampanye di rumah ibadah itu dilarang, tidak boleh, itu jelas melanggar eh, undang-undang pemilu gitu. Makanya itu juga landasan kami juga, dan Pak Puadi juga pernah statement beliau di halaman resmi website bawaslu.go.id. Pada intinya menyatakan bagi masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye di rumah ibadah, silahkan melaporkan ke Bawaslu. Artinya kami membantu Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran ini. Mhm. Oke, ini kalau kita amati dalam agenda Anies Baswedan juga kan ada beberapa pendukung yang kemudian menggunakan atribut seperti itu, Mas Nuka, saat masuk ke dalam masjid. Apakah ini juga kemudian Ya, menjadi salah satu alasan PHPB melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu? ya, itu salah satu ya pendukung kami, ada bukti pendukung kami lah tambahan. Tapi dasarnya adalah adanya
beliau mengatakan beberapa ada yang disampaikan beliau lah pada saat setelah sholat Jumat itu, dan itu jelas di masjid gitu. Hmm. Kalau untuk terkait atribut yang dipakai itu sah-sah saja, hak setiap orang. Cuman ini yang kita permasalahkan karena beliau kan salah satu peserta kontes Hmm. paslon nomor 1. Ini sedang kontestasi pilpres ya. Oke, jadi poin yang dititik beratkan oleh PHPB bisa saya tegaskan, Mas Nuka, ini adalah bagaimana pernyataan begitu ya atau statement yang disampaikan oleh Anies Ya, Baswedan dalam pidatonya yang dilakukan di masjid dalam momen sholat Jumat ya, di agenda safarinya seperti itu. betul, Mhm. Mungkin betul. bisa dijelaskan juga mungkin Mas Nuka, ini kan mungkin sebagian dari Tribuners juga masih belum mengetahui begitu ya, hal apa sih, Ya, pernyataan semacam apa yang kemudian dipersoalkan oleh PHPB hingga dilaporkan Anies Baswedan ini ke Bawaslu? ya, kalau yang kami kutip sedikit ya, orang-orang yang berani menyongsong perubahan, orang-orang yang takut perubahan, terus ada lagi dan meyakini bahwa dengan hijrah insya Allah terjadi perubahan. Kita pun sedang berikhtiar. Lalu ada lagi pernyataan di detik 0039 yang video yang kami lampirkan di laporan kami ini ke Bawaslu. Ada untuk sama-sama melakukan perubahan. Ada selanjutnya lagi, kita ingin negeri ini makmur untuk semua. Lalu ada lagi pernyataan di detik 49, bukan makmur untuk sebagian. Hmm. Lalu ada lagi pernyataan beliau, karena kita ikhtiarkan. Terakhir ada juga yang kami kutip, dan ikhtiar ini bukan ikhtiar yang kecil. Nah, ini menurut kami adalah upaya-upaya dugaan kampanye gitu loh di rumah ibadah. Itu yang menjadikan menurut kami adalah persoalan gitu. Hmm. Dan kami serahkan ke Bawaslu apakah ini kemudian bisa diproses atau tidak. Dan harapan kami ke Bawaslu agar kiranya ini bisa ditindak. Karena Hmm. jangan sampai nanti ada peserta lain, paslon lain, nanti mengikuti juga gitu. Jangan sampai karena adanya dugaan kampanye di rumah ibadah, jadi stabilitas politik kita jadi terganggu ataupun orang-orang menjadi kisruh lah menurut Hmm. kami begitu. Hmm. Ini selain memang tadi disampaikan oleh Mas Nuka ada beberapa bukti yang disertakan ke Bawaslu dalam pelaporan PHPB, ini memang rangkaian video pernyataan dari Anies Baswedan saja atau ada hal-hal lain yang kemudian disertakan, Mas? Ya hanya pernyataannya beliau saja yang kami. Jadi video itu ada sekitar tiga video yang kami lampirkan ke Bawaslu pada saat laporan. Pada intinya video itu menunjukkan menyatakan pernyataan yang saya sebutkan tadi. Oke, Begitu, baik. Mbak Ya, Nini. Mas Nuka, ini Bawaslu Kepulauan Riau ini sempat menyebut bahwa belum ditemukan adanya temuan pelanggaran kampanye Anies di Kota Batam dan mengatakan bahwa kegiatan Anies Baswedan di Masjid Riyad Syah Murni untuk ibadah. Saya mau minta tanggapan dari Mas Nuka menanggapi bagaimana pernyataan dari Bawaslu Keprimas. Ya kami hargai itu. Ya Bawaslu daerah mungkin waktu itu sudah mengecek mungkin ya. Ya. Tapi kan kami juga sampai saat ini belum tahu juga pernyataan resminya bagaimana. Makanya kami laporkan ke Bawaslu RI karena Bawaslu RI adalah mungkin yang puncak tertingginya di Bawaslu ya. Jadi pusatnya di Jakarta. Jadi mungkin nanti biar diatensi bisa mungkin kebijakannya Bawaslu RI pusat apakah nanti akan turun langsung atau diatensi atau dilimpahkan ke Bawaslu Batam, Kepulauan Riau. Hmm. Ya namanya melaporkan ya hak kami juga setiap warga negara. Kami mempunyai hak, kami mempunyai hak suara, kami juga selaku berhak untuk memilih nanti dan kami dilindungi konstitusi lah untuk melapor karena hak setiap orang untuk melapor. Justru kami membantu Bawaslu untuk mencari kalaupun ada kesalahan yang kami laporkan. Begitu, Oke, Mbak. sebagai hak konstitusi dari warga negara untuk kemudian bisa melaporkan Ya, termasuk dugaan pelanggaran ya, dari Anies Baswedan seperti itu. ya, Mas Nuka, ini kalau kita lihat kan PHPB sebenarnya bukan kali pertama saja melaporkan Anies Baswedan ke ya, Bawaslu. Seperti yang juga sebelumnya pernah adalah ya, pelaporan Anies Baswedan yang menyinggung soal tanah dari Prabowo Subianto di debat pada saat itu. Apakah ya. memang ada alasan khusus dari PHPB terkait gencarnya pelaporan-pelaporan terhadap calon kontestan begitu ya dalam Pilpres ini ke Bawaslu, Mas? Ya.
Ya kalau kami sebenarnya untuk melaporkan siapa saja itu kan hak ya. Ya. Kami kebetulan aliansi kami namanya Pendekar Hukum Pemilu Bersih. Ya kami menginginkan pemilu damai tanpa adanya kegaduhan, tanpa adanya kisruh lah. Jadi artinya kita demokrasi tapi bersih. Ya terlepas kami melaporkan siapa saja, ya itu mungkin kembali lagi itu adalah hak kami juga gitu. Dan kami bukan hanya melaporkan Pak Anies, sebelumnya pernah melaporkan paslon lain. Gitu. Mungkin Hmm. teman-teman bisa cek nanti beberapa yang dilaporkan di paslon lain. Gitu. Oke, jadi PHPB ini juga melaporkan seluruh pergerakan atau dugaan pelanggaran begitu ya, Mas Duka ya, terkait Ya, kontestasi jadi Pilpres di jadi 2024. betul. Jadi perlu digarisbawahi, kami bukan hanya melapori Pak Anies dan kami sudah beberapa kali membuat laporan bersama PHPB melaporkan. Hmm. Bagaimana kemudian Mas Nuka atau PHPB menanggapi tudingan soal adanya unsur politis di balik pelaporan Anies Baswedan ke Bawaslu yang juga ini kan bukan kali pertama begitu ya, sudah beberapa kali dilakukan. Tanggapan Mas Nuka seperti Ya, apa? kalau kami ya namanya orang, orang berperspektifnya beda-beda ya, Ya. berpandangannya orang memandang A, B, C kami ya. Silahkan saja gitu loh, silahkan saja orang berpandangan. Tapi kami ini lebih fokus karena menurut kami dan tim ini adalah patut diduga merupakan pelanggaran pelanggaran undang-undang pemilu. Jadi kami ya laporkan ke Bawaslu daripada kami ibaratnya kami berkoar-koar ke media sosial, yaitu akan menimbulkan kegaduhan dan kesalahan gitu. Kalau kami melaporkan ke Bawaslu, menurut kami sudah elok ya, tempat yang benar gitu. Mhm. Justru malah sebaliknya kalau kami melaporkan, kami berkuasa adanya laporan ya kami bisa bisa. Berarti kami hanya mencari sensasi itu. Ini kan kami melaporkan memang menurut kami ada dugaan pelanggaran. Gitu. Ya masyarakat mau menilai ya silahkan. Ada yang menilai A, B, C ya silahkan. Hmm. Gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Noka, ini kan juga bisa jadi salah satu warning juga apa yang kemudian dilakukan PHPB agar paslon lain begitu ya, kandidat lain tidak juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Ya, berpotensi memperkeruh juga situasi dan juga kontestasi Pilpres ini. Saya juga mau minta imbauan dari ya. PHPB kepada ketiga kandidat untuk kemudian agar kontestasi Pilpres ini berjalan lebih baik, Mas. Ya kami menghimbau untuk para peserta kontestan Pilpres agar kiranya lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan statement, menyampaikan kata-kata yang dikeluarkan. Jangan sampai karena adanya kata-kata yang mungkin menyinggung ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin nanti bisa membuat para pendukung masing-masing paslon bisa menjadi rusuh gitu, kisruh gitu. Kami berharap ya kita tetap demokrasi, kita berjalan demokrasi dengan jujur, aman, adil, dan tanpa kegaduhan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Nukah dan juga Mas Yunus yang juga bergabung perwakilan Ya, PHPB ya, Pendekar Hukum Pemilu Bersih ya, atas pelaporan terhadap Bawaslu. Semoga ini juga kemudian menjadi warning untuk masyarakat untuk melihat bagaimana ya, dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Toh nanti ya, Bawaslu ya, Mas Nukah ya, yang kemudian akan memutuskan apakah memang ada pelanggaran ya, ataupun tidak. Ini sebagai warga negara juga ya. Mas Nukah kemudian melaporkan dugaan pelanggaran yang ada. Ya, mungkin harapan kami, mungkin rekan saya mau menambahkan apa harapannya? Harapan kami dalam kontestan politik ya kan, ketiga kontestan politik ini sama-sama menjalankan demokrasi dengan baik, tanpa ada kecurangan, tanpa ada perselisihan, tetap menjaga stabilitas politik, itu pastinya. Hmm, Harapan kita untuk semua. siap. Untuk kemudian bisa menjaga stabilitas kontestasi Pilpres 2024. Siap. Ada tambahan lagi mungkin sebelum saya closing, Mas Nuka atau Mas Yunus? Satu lagi Mbak, Mhm. harapan Bawaslu juga atas terkait lapor-laporan kita segera bertindak, segera diselidiki apa yang kita sampaikan, apa yang kita laporkan. Itu aja. Mhm. Terima kasih, Mbak Nila ya. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Mas Yunus dan juga Mas Nuka untuk kebersamaannya. Demikian juga Tribun News on Fokus hari ini, Tribuners. Nantikan obrolan saya dengan narasumber-narasumber dan tema lainnya. Saya Dila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.